Inilah kerinduan hati kami menjadi indah di hadapan Tuhan. Kami memiliki sikap, memiliki perbuatan, tutur kata yang benar, yang menyukakan hati Tuhan, yang memperkenan hati Tuhan, dan setia kepada Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami sebagai pengikut Kristus. Sebentar, setiap kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada setiap kami, yang mengajar setiap kami. Dan kami mau menyerahkan hati kami, pikiran kami, akal budi kami, roh kami untuk dibentuk sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, agar hidup kami semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Sungguh kita mengucap syukur kita dapat beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Dan kita boleh berjumpa, melihat akan karya Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap saudara-saudara seiman. Salam sejahtera untuk kita semua, baik yang beribadah di gedung gereja ataupun di rumah kita masing-masing. Sungguh sukacita Kristus boleh hadir dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar sebuah tema di dalam rangkaian bulan perdamaian ini adalah lapar dan haus akan kebenaran. Mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang keempat. Kita akan membaca dua bagian dari Injil Yohanes pasal 4 ini. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat ke-13 sampai ke-15. Kemudian kita lanjutkan ayat ke-32 sampai ke-34. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat ke-13 hingga ke-15. Saya akan membacakan untuk setiap kita semua. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Bagian yang kedua, Yohanes pasal 4, ayat ke-32 sampai ke-34, demikian firman Tuhan. Akan tetapi ia, yaitu Yesus, berkata kepada mereka, murid-muridnya, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Yang berbahagia adalah setiap kita yang rajin membaca, merenungkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, serta menyatakannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Jemaat kasih Tuhan, seseorang bernama Anthony Garcia, sejak kecil dia bercita-cita untuk menjadi seorang dokter. Anthony Garcia ingin membantu, ingin menyembuhkan orang-orang yang sakit. Maka dia belajar dengan tekun, bekerja dengan keras sedemikian rupa, hingga akhirnya dia menjadi seorang dokter. Dengan penuh semangat, penuh dedikasi, Dr. Anthony Garcia ini kemudian melayani orang-orang yang datang kepada dia. Banyak orang memuji akan kehebatan Dr. Anthony Garcia. Obatnya manjur,
perawatannya baik, sehingga banyak orang disembuhkan, sehingga banyak puja-puji yang diberikan kepada Dr. Anthony Garcia. Akibatnya, Dr. Anthony Garcia menjadi sombong, merasa dirinya hebat, merasa dirinya punya keterampilan, punya kepandaian, melebihi orang-orang yang lain, memandang rendah kepada dokter yang lain, memandang remeh setiap penyakit yang diderita oleh pasiennya, menganggap dirinya hebat. Saya sanggup menyembuhkan, saya sanggup memulihkan setiap orang yang datang kepada saya. Sampai satu hari, karena kesombongannya, menganggap remeh, memandang rendah akan setiap penyakit yang diderita oleh pasiennya, Dr. Anthony Garcia melakukan kesalahan di dalam perawatan salah seorang pasiennya. Maka pihak rumah sakit di mana Dr. Anthony Garcia ini bertugas memanggil, memberikan nasihat, memberikan teguran kepada Dr. Anthony Garcia. Tapi apa yang terjadi? Nasihat dan teguran yang diberikan oleh pihak rumah sakit membuat Dr. Anthony Garcia menjadi marah, menganggap diri bahwa apa yang sudah dilakukannya adalah benar, sudah tepat, itu pasiennya yang salah. Menganggap semua perbuatan, tindakan, sikap, tutur katanya benar, tidak ada yang salah adalah orang lain, pasien itu. Dan sekarang pihak rumah sakit menyalahkan saya. Dia menjadi marah, sehingga kemudian di dalam kemarahannya, Dr. Anthony Garcia membunuh 4 orang pasiennya. Meluapkan kemarahan kepada pasiennya, sehingga dia ditangkap dan kemudian dibawa ke pengadilan. Di dalam pengadilan, Anthony Garcia tidak menunjukkan rasa penyesalan. Dia menyalahkan pasiennya, dia menyalahkan pihak rumah sakit. Bahkan dia tertidur di pengadilan. Terlebih lagi mengolok-olok, menghina keluarga korban pembunuhannya. Tidak ada rasa penyesalan. Yang saya lakukan adalah benar. Yang saya lakukan karena kesalahan orang lain. Bukan saya. Saya adalah baik. Saya adalah oke. Saya nyaman dengan diri saya. Dan Dr. Anthony Garcia tidak peduli akan pandangan orang lain. Tidak peduli akan sikap respon orang lain. Bagi dirinya yang penting adalah saya oke, saya hebat, saya nyaman dengan diri saya. Dan dia tidak pernah peduli akan pandangan, sikap, respon dari orang lain. Apalagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada di dalam hati Anthony Garcia. Jemaat kasih Tuhan, hari ini kita belajar apa yang Yesus ajarkan kepada banyak orang, bahwa setiap kita manusia diciptakan bukan hidup untuk diri kita sendiri. Setiap kita hidup diciptakan oleh Tuhan, punya rancangan, punya kehendak yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena itu, Yesus berkata kepada orang banyak yang datang kepada Dia. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-6 tadi mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sekali lagi saya bacakan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran,
karena mereka akan dipuaskan. Kebenaran di sini berarti kita punya sikap, punya perbuatan, punya tutur kata yang benar dan setia kepada Tuhan Allah kita. Ketika kita lapar, ketika kita haus, kita membutuhkan makanan dan minuman. Jadi lapar dan haus akan kebenaran berarti kita menginginkan agar segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita perkatakan, itu benar di hadapan Tuhan. Dan sepanjang kehidupan kita, setia kepada Tuhan. Jadi kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Kita hidup bukan hanya berfokus kepada diri kita sendiri. Tetapi orang yang lapar dan haus akan kebenaran selalu berfokus kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berfokus untuk mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita hari demi hari. Mari kita perhatikan dari 2 ayat yang kita baca tadi. Yang pertama, Yohanes pasal 4 ayat ke-13 hingga ke-15. Bagian yang kita baca 2 ayat ini merupakan satu rangkaian dari satu perikop, yaitu percakapan dengan perempuan Samaria. Ayat 13 sampai 15 ada percakapan Yesus Kristus dengan seorang perempuan Samaria. Kita tahu perempuan Samaria yang tercatat di dalam Injil Yohanes ini adalah seorang yang terbelenggu di dalam dosa. Dia hidup bersama dengan beberapa orang suami. Dalam kesehariannya, perbuatan dan tindakannya selalu ada di dalam dosa. Meski dia beribadah, tapi diperhatikan, itu semua hanya sebuah ritual keagamaan. Tanpa menyadari akan keberdosaannya. Dan Yesus Kristus datang kepada perempuan Samaria ini. Dia menawarkan air hidup. Yesus membandingkan air dari sumur dengan air hidup yang akan diberikan oleh Yesus kepada perempuan Samaria yang dibelenggu dosa ini. Air hidup yang ditawarkan oleh Yesus adalah disucikan dari dosa. Dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan memiliki kehidupan, sikap, perbuatan, tutur kata yang benar di hadapan Tuhan. Jadi Yesus menawarkan kepada perempuan Samaria ini kehidupan kekal. Yaitu percaya kepada Yesus Kristus, maka engkau akan disucikan, dikuduskan, dibenarkan di hadapan Tuhan, sehingga setiap tindakan perbuatanmu itu benar di dalam pandangan Allah. Menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, memperkenankan hati Tuhan. Bukan saja ritual-ritual keagamaan, tetapi melebihi itu, yaitu kita punya kerinduan untuk menyembah Tuhan kita di dalam roh dan kebenaran. Selalu memiliki kerinduan untuk dekat, mengenal, bergaul dengan Allah setiap hari. Jikalau engkau menerima air hidup yang akan kuberikan kepadamu. Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke-14, ya, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Artinya,
setiap kita yang menaruh iman percaya kepada Yesus Kristus, status kita udah dibenarkan. Kita bukan lagi orang yang berdosa. Kita bukan lagi orang yang ada di dalam hukuman Allah. Tetapi kita orang yang sudah dibenarkan, sudah dikuduskan, dan memiliki kemampuan untuk melakukan kebenaran di dalam keseharian kita. Maka dikatakan, kamu tidak akan haus lagi. Karena kita memiliki Yesus Kristus yang akan memimpin kita sampai kehidupan yang kekal. Haus akan kebenaran, menyadari kita manusia yang berdosa, dan tidak ada usaha manusia yang dapat membenarkan kita di hadapan Tuhan, selain Yesus yang akan menyucikan kita dengan air hidup, sehingga kita tidak akan haus lagi. Bagian yang kedua, ayat ke-32 sampai ayat 34. Yesus pada bagian ini berkata kepada murid-muridnya, setelah perempuan Samaria itu menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, berjumpa dengan Yesus Kristus, dengan penuh sukacita perempuan Samaria itu kemudian masuk ke kotanya, menceritakan tentang Yesus, dan banyak orang di kota itu kemudian datang kepada Yesus. Dan mungkin sebagian di antara mereka menjadi murid-murid Yesus, mengikut Yesus. Dan bagian firman Tuhan yang kita baca ada perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Siapakah murid Yesus? Adalah orang-orang yang mengikut Yesus, adalah orang-orang yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Yesus Kristus sebagai guru yang akan menuntun, memimpin kehidupan hari demi hari. Orang yang menaruh iman percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, bukan saja menjamin kehidupannya, tetapi juga yang akan mengajarkan satu kehidupan yang terus setia kepada Tuhan. Maka dikatakan di sana, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Para murid menjadi bingung. Jangan-jangan Tuhan sudah makan. Ada orang yang memberikan makanan kepada Yesus. Tetapi yang dimaksud Yesus di dalam ayat ke-34, kita membaca di sana, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi makanan Yesus adalah melakukan kehendak Bapa di surga dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus Kristus. Ini artinya Yesus setia untuk melakukan apa yang sudah dirancangkan Allah bagi kehidupannya. Kita tahu ketika ada di Taman Getsemani, Yesus sadar bahwa dirinya akan menghadapi penganiayaan, bahkan penyaliban yang begitu hebat. Yesus bergumul dan merasa takutnya. Tuhan, kalau bisa, cawan ini biarlah berlalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan apa? Kehendak Allah Bapa yang boleh terjadi dalam kehidupanku. Yesus setia berfokus untuk melakukan apa yang menjadi misi yang Tuhan Allah Bapa berikan kepadanya, yaitu datang ke dalam dunia untuk menderita sengsara bagi setiap kita manusia yang berdosa, bahkan mati di atas kayu salib menggantikan setiap kita manusia yang berdosa menjalin hukuman dosa, mati dan bangkit mengalahkan maut,
dan naik ke surga untuk memberikan satu kehidupan kekal bagi kita yang percaya kepada Dia. Yesus adalah air hidup. Ketika kita datang kepadanya, Yesus akan berikan kepuasan. Kita tidak akan haus lagi. Kita akan punya hidup yang kekal. Dan Tuhan Yesus meneladankan kepada kita, makananku melakukan kehendak Bapa di dalam kehidupan hari demi hari. Ketika kita berseru kepada Tuhan, lapar akan kebenaran, maka Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita bagaimana hidup setia kepada Tuhan. Cuman kasih Tuhan, di dalam perjanjian lama, kita melihat ada seorang yang benar di hadapan Tuhan. Dia punya sikap, punya perbuatan yang benar di hadapan Tuhan. Bahkan setia untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya yang penuh dengan tantangan. Yaitu Nuh. Nuh adalah contoh orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mari kita perhatikan di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Kita belajar dari tokoh Nuh pada pagi hari ini. Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 mengatakan demikian. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah itu kalau diartikan secara harafiah adalah pergi berjalan bolak-balik bersama dengan Allah. Nuh setiap hari dalam kehidupannya lapar dan haus akan kebenaran. Dia memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Sebagai orang yang benar, yang saleh, yang beribadah kepada Tuhan. Dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Dikatakan Nuh itu orang yang benar di tengah orang sezamannya yang sudah jahat. Kalau kita membaca, Nuh hidup di tengah-tengah dunia yang semakin hari kekerasan itu semakin berat. Nuh hidup di tengah orang-orang yang melakukan apa yang dikehendaki hatinya dan tidak peduli kepada Allah, tidak peduli kepada sesamanya. Allah melihat akan kehidupan Nuh yang saleh. Dan Allah kemudian berfirman kepada Nuh, bangunlah sebuah bahtera di sebuah dataran tinggi. Nuh tidak bertanya kepada Tuhan, ngapain buat bahtera? Wong tidak ada hujan, ya. Ngapain bangun bahtera begitu besar? Ngapain bangun bahtera di tempat yang tinggi? Tidak, Nuh tidak lakukan itu. Nuh percaya kepada Tuhan Allah. Dan setiap perintahnya adalah benar. Setiap perintahnya adalah baik. Dan kemudian Nuh membangun bahtera di tengah olok-olok, hinaan, cercaan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Meski dihina, meski diejek. Tapi Nuh melihat Tuhan Allah adalah baik. Tuhan Allah punya rancangan yang baik dalam kehidupannya. Maka ayat ke-22 mengatakan demikian, ya, Kejadian pasal 6 ayat ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nuh tidak bertanya kepada Tuhan. Tidak bersungut-sungut kepada Tuhan.
tidak menjadi kecewa dan putus harapan ketika orang-orang yang ada pada zamannya mengolok-olok dan menghina Nuh ketika melakukan perintah Tuhan. Nuh hanya berfokus melakukan kehendak Tuhan. Jemaat kasih Tuhan, demikianlah kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita hanya berfokus dalam mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya akan janji pemberian Tuhan. Dan kita setia untuk melakukan segala hal yang Tuhan Yesus ajarkan, perintahkan dalam kehidupan kita. Jessica ada seorang gadis berusia 14 tahun. Tapi dia dilahirkan di dalam satu kondisi yang istimewa. Setelah beberapa jam dilahirkan, Jessica kemudian ditinggalkan oleh ibu kandungnya, ibu yang melahirkannya di rumah sakit dan tidak pernah kembali. Meski di rumah sakit itu ada CCTV, melihat gambar siapa ibu yang melahirkan bayi Jessica ini, tetapi ternyata sang ibu itu memberikan identitas yang palsu. Dan dia juga bukan warga kota itu. Sehingga ketika polisi mencari, tetapi mereka tidak pernah mendapatkan ibu kandung, ibu yang melahirkan Jessica. Tapi sungguh Tuhan baik, ada sepasang suami istri yang kemudian mengadopsi Jessica. Mengasuh, mendidik, membesarkan di dalam pengajaran iman Kristen. Mengajarkan Jessica dalam kehidupannya punya Yesus Kristus yang menjadi juru selamat, punya Yesus Kristus yang jadi gembala yang selalu memimpin jalan kehidupannya, memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Dan pada usia 14 tahun, kemudian orang tua angkatnya ini menceritakan siapa Jessica. Jessica, engkau adalah anak yang kami angkat, yang kami adopsi, bukan anak kandung kami. Kenapa orang tua angkatnya ini berani mengatakan kepada Jessica? Mereka tidak mau berbohong. Tapi mereka yakin setiap pengajaran tentang Yesus Kristus tertanam dalam kehidupannya. Ketika Jessica diberitahu dia hanyalah anak angkat, anak yang diadopsi, maka Jessica ingin mencari dan menemukan siapa ibu kandung, siapa ibu yang sudah melahirkan dirinya di tengah dunia ini dan meninggalkan dia di rumah sakit. Tujuannya apa? Apakah tujuannya akan kemudian ketika dia menemukan, berjumpa dengan ibu kandungnya, dia akan marah, kecewa, menyatakan kekecewaannya, kemarahannya. Kenapa ibu tinggalkan saya? Ibu yang kejam. Ibu yang tidak mengasihi saya. Atau Jessica, ketika dia berjumpa dengan ibu kandungnya, dia akan mengampuni, menerima, bahkan memeluk ibu kandungnya. Karena Jessica mengatakan, mungkin ibu kandung saya punya alasan untuk meninggalkan saya. Mungkin ibu kandung saya punya pengharapan. Ketika saya ditinggalkan di rumah sakit, saya punya kehidupan yang lebih baik. Barangkali ibu saya, ibu kandung saya, seorang yang terbatas kemampuannya. Dia tidak ingin saya menderita.
Dia ingin saya hidup lebih baik. Dan saya melihat, sungguh Tuhan itu baik dalam kehidupan saya. Dan saya mau mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Jessica mencari ibu kandungnya untuk mengampuni, menerima dia sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Meski kecewa, meski sedih atas tindakan yang dilakukan oleh ibu kandungnya, tapi Jessica tetap melihat kebaikan Tuhan dan sanggup untuk melakukan pengampunan, memberikan penerimaan kepada ibu kandungnya. Terima kasih Tuhan, demikianlah kehidupan kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan sudah mengajarkan banyak hal dalam kehidupan kita mengikut Dia. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kasih yang harus dinyatakan dalam kehidupan kita, pengampunan dan penerimaan yang harus kita lakukan kepada banyak orang yang mungkin mengecewakan hati kita. Dan kita rindu apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, sikap kita, tutur kata kita adalah benar di hadapan Tuhan, benar di hadapan sesama kita. Dan kita menjadi murid Kristus yang setia. Maukah kita menjadi orang yang lapar dan haus akan kebenaran? Maukah kita menjadi orang yang benar dan setia kepada Tuhan? Ketika kita menginginkannya, ketika kita merindukannya, kita percaya Tuhan Yesus akan mengenapinya dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur. Kami boleh diingatkan kembali setiap kami orang-orang yang beriman percaya kepada Yesus Kristus. Kami yang adalah murid-murid Kristus. Kami semua memiliki kerinduan, lapar dan haus akan kebenaran. Kami merindukan segala sesuatu yang kami lakukan, yang kami perkatakan benar di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Dan sepanjang kehidupan kami setia untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Setia kepada Yesus Kristus di tengah segala berbagai problem, perkara yang kami hadapi. Kami setia sampai akhir hidup kami. Bahkan sampai ke dalam kekekalan Tuhan Yesus yang akan tuntun langkah hidup kami. Mengucap syukur untuk pagi hari ini kami dapat beribadah bersama-sama dengan saudara kami seiman. Kami dapat beribadah di gedung gereja ini. Kami dapat melihat, berjumpa dengan saudara-saudara seiman. Dan sungguh Tuhan karuniakan kepada kami pemeliharaan yang ajaib di tengah berbagai keterbatasan kami. Kami mengucap syukur dapat beribadah meski di rumah kami masing-masing. Dalam segala keterbatasan kami, Tuhan memberikan yang terbaik kepada kami semua, kepada setiap keluarga-keluarga di dalam jemaat GKMI Kenari. Berkati ya Tuhan, untuk setiap kami yang hidup dalam keterbatasan, ada pergumulan, kesulitan yang kami hadapi sebagai dampak dalam masa pandemi ini. Engkau yang membuka jalan kepada kami. Berikan hikmat bagaimana kami dapat bekerja, bagaimana kami dapat merespon segala kesulitan ini dengan hikmat kekuatan daripada Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan kami ya Tuhan. Bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh, jamah kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ada mujizat kesembuhan yang dapat diberikan kepada kami yang berseru kepada Tuhan dan berikan hati yang gembira. Karena hati yang gembira menyehatkan tubuh kami. Pemulihan, kesembuhan, kesehatan boleh terjadi hari demi hari. Semakin kami dipulihkan. Kami berdoa bagi anak-anak kami
dalam pembelajaran online ataupun tatap muka yang sedang dilakukan sekarang ini. Tuhan Yesus juga akan campur tangan di dalamnya, semua dapat berjalan dengan baik, dan sungguh membekali anak-anak kami dengan masa depan yang cerah. Sebagian di antara anak-anak kami akan menghadapi ujian tengah semester. Tuhan Yesus akan berikan hikmat, semangat, ketelitian, kesungguhan di dalam mengerjakan soal demi soal, dalam pembelajaran, dalam persiapan, semua Tuhan Yesus akan campur tangan, sehingga anak-anak kami memberi hasil yang sungguh membanggakan bagi keluarga, menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Margorejo. Tuhan juga Yesus, Engkau berkati mereka, Engkau yang mengerti, peduli akan setiap pergumulan yang dihadapi, dan sungguh ada jalan keluar yang Tuhan lakukan. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Yusuf Kristanto dalam pelayanannya, senantiasa sungguh akan membawa pertumbuhan bagi gereja-Mu di sana. Berdoa untuk PAUD AKP, sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus, Engkau selalu campur tangan di dalam setiap pembelajaran yang dilakukan. Berkati setiap guru dan juga peserta didik bersama dengan para orang tua, mereka boleh bersinergi melihat akan tumbuh kembang setiap anak-anak sempurna dalam segala hal, karena Tuhan Yesus yang memberkati PAUD AKP ini boleh menjadi alat kesaksian untuk pengenalan semakin dalam Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baik kepada anak-anak ataupun kepada keluarga-keluarga yang mempercayakan anak mereka dididik di tempat ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Sungguh kami mengucap syukur, Engkau Allah yang setia, sehingga campur tangan di dalam setiap kebijakan yang diambil, khususnya dalam pengendalian penyebaran virus COVID-19 yang semakin melandai pada hari-hari terakhir ini. Sungguh Tuhan, Engkau berbelas kasihan kepada bangsa dan negara kami. Ajar kami untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dengan penuh disiplin, dan setiap lembaga-lembaga pemerintah yang bersama-sama turut ambil bagian dalam pengendalian virus COVID-19, baik Satgas, aparat keamanan, rumah sakit, para tenaga medis, terlebih setiap kami masyarakat Indonesia, kami tetap bersama-sama bergandengan tangan untuk melakukan protokol kesehatan dengan penuh disiplin. Bahkan kami boleh mengambil bagian program vaksinasi yang terus sedang dilaksanakan secara masif dan gencar ini. Dan Tuhan Yesus akan pada saatnya nanti akan memberikan satu kekebalan tubuh massal di tengah bangsa dan negara kami ini. Kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kau berkati, sucikan, sehingga boleh mendukung setiap pelayanan yang ada di gereja ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.